marut-marut. Karena itu hari ini di sini di kantor Kecamatan Mana kita mau sampaikan kepada jangan kondisi yang tidak tenang. Dan kemudian ada pemimpin yang mengenakan kan hanya terkait dengan salah atau tidaknya sasarannya saja, bukan hanya terkait dengan permasalahan pengambilan keuntungan fee atau apa namanya, tetapi juga terkait dengan camat yang kepingin menjadi, walaupun tadi punya keinginan untuk kemudian kita ngomong bareng-bareng, tetapi sudahlah, ini bagian dari kita sudah menyampaikan seperti ini. Apabila nanti kemudian memang ada solusi yang kita harapkan dan selesai di tingkat kecamatan, karena di sini juga ada kecamatan, ada polsek, ada koramil yang merupakan bagian dari tripartit pemerintahan kecamatan. Mudah-mudahan ini ada solusinya. Mudah-mudahan bisa menemukan jalan keluar yang tepat, jalan keluar yang benar. Maka tidak perlu lagi kita kesana-sana, kemana-kemana. Tetapi apabila nanti ternyata permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan di tingkat kecamatan, apabila buat Anda lanjutkan untuk ke pemerintah kabupaten dan seterusnya. Mudah-mudahan perjuangan kita bukan hanya didasari persoalan personal, tidak hanya didasari pada keinginan menguntungkan diri sendiri atau kelompok, tetapi benar-benar bagaimana kita bisa bareng-bareng memperbaiki. Kami, masyarakat, pasti juga tidak selalu benar. Polisi juga tidak selamanya salah. Teman-teman TNI juga tidak bisa sempurna. Pemerintah kecamatan sama, karena kita semua manusia. Tetapi minimal kita menyadari bahwa tindakan kita itu berdasarkan niat apa di dalam hati kita, itu tahu. Jadi kalau yang punya niat untuk kemudian demi keuntungan pribadi, tolong mulai sekarang jauhkan itu. Ayo kita bareng-bareng menata diri sendiri, warga masyarakat secara keseluruhan, agar kita benar-benar bisa keluar dari permasalahan ini dengan tetap berdiri tegak, dengan tetap membesarkan dada. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kita kembali. Diduga melakukan permintaan terhadap sejumlah agen supplier, betul itu. Jadi beberapa hari sebenarnya persoalan ini, keresahan ini sudah lama, tetapi kemudian kami tidak memiliki bukti apa yang kami rasa ada persoalan itu, kemudian kita nggak berani main-main. Tetapi beberapa hari kemarin kemudian ada screenshot WA yang terkait dengan Pak Camat meminta fee kepada supplier selain beras. Jadi ada supplier beras, Ada apa yang saja selain- suppliernya yang ada? Supplier beras, telur, kemudian ayam. Tadi screenshot dari supplier. Ya. Screenshot dari supplier. Screenshot dari Ya, supplier. screenshot dari, nanti saya bisa sampaikan ke teman-teman, tidak di ruangan publik karena ini bagaimanapun juga kaitannya nanti dengan bukti.
Tapi yang jelas kalaupun itu bukti kemudian nanti dari itu jelas bukti. Bukti, jadi- Kalaupun itu kecuali nanti dari pihak kepolisian yang meminta dan sebagainya, itu persoalan standarnya. Artinya Sehingga artinya jadi pertanggungjawaban. ya Bisa berarti. kami sampaikan bahwa ini persoalannya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan beliau mengatakan bahwa kalau supplier tidak bisa, nanti akan kami siapkan supplier yang merupakan kakak kandung dari Sekda Kabupaten Pemalang, itu juga ada screenshotnya. Ini yang kami sampaikan bahwa kami menyampaikan ini tidak bohong, kami menyampaikan ini berdasarkan fakta. Kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu yang misalnya menganggap kami berbohong, menganggap kami memfitnah, sumonggo, mumpung ada teman-teman dari kepolisian yang punya kewenangan pasti untuk persoalan ini, silahkan dilaporkan saja. Nanti kita kemudian sama-sama buka data. Itu yang maksudnya ada bawa-bawa sekda itu maksudnya bagaimana itu? Jadi Apa itu maksudnya, terekam di screenshot atau bagaimana? ya di screenshot itu terekam kalau nanti si supplier tidak memberikan fee sejumlah uang, Nah, maka kepada Pak Camat, kepada Pak Camat. maka Camat akan mengganti supplier tersebut. Tekanan atau supplier tersebutnya ke ininya siapa? supplier tersebutnya disampaikan di situ dengan jelas, kakak kandungnya Sekda Kap Pemalang. Itu yang supplier apa? Beras, Terus telur. Kalau untuk persoalan apa Detailnya. spesifiknya tidak ada, hanya itu saja. Kalau supplier tidak mampu, maka saya akan bawa supplier yang kakaknya Sekda Kabupaten Pemalang. Sebetulnya supplier selama ini yang di Moga ini suppliernya dari mana sih? Kami berkeinginan agar bagaimanapun juga wilayah supply itu adalah teman-teman dari wilayah Kecamatan Moga, kecuali yang memang dimungkinkan di Moga tidak ada. Misalnya ada nanas, maka kemudian kami tidak mungkin mengambil dari Moga. Karena Moga Tetapi tidak ada. karena di Moga tidak ada, nah, kemudian kita ke Belik misalnya, kita ke Pulau Sari misal. Kalau yang ada di seputaran Moga atau mungkin suatu saat ada kayak kemarin Bandeng misalnya, nggak mungkin kemudian Bandeng mengambil di Moga karena di Moga nggak ada Bandeng. Maka kemudian kita bisa beralih ke yang terdekat. Selama kemudian itu masih di kabupaten, misalnya di Pemalang, di Comal, di Ulu Jami, di Ampel Gading, yang kemudian mereka punya. Tuntutan yang spesifik apa, Mas? Kalau tuntutan spesifik kami jelas, kami minta agar Camat Moga diganti, karena ini sudah tidak hanya sekali dua kali. Bahkan kalau di luar ini, tanggal 13 April teman-teman pemerintah desa pernah demo di sini. harapannya apa nih, Pak? Harapan saya agar ini kemudian kita ungkap tuntas. Persoalan-persoalan yang menggurita dari awal, kita bongkar semuanya. Kalau ternyata memang betul ada pelanggaran hukum, baru kemudian kita laporkan untuk penanganan atau tindakan hukumnya. Tetapi kalau tidak ada, paling tidak bahwa ini sudah menciderai proses kenyamanan berkegiatan pemerintahan di Kecamatan Moga. Itulah kenapa kami mohon agar diganti. Dari sekian bukti-bukti screenshot yang didapatkan, kira-kira ada berapa bukti, Mas? Supplier yang diintimidasi lah kata Ya, Bapak. itu ada 3 bukti kalau untuk itu. Tetapi kemudian ada tambahan bukti lagi, yaitu obrolan sih sebenarnya dari supplier beras bahwa beliau sudah dimintai uang dan sudah memberikan besaran uangnya. Oh, sudah Sudah. memberikan juga. Kalau yang beras itulah kenapa Pak Camat di situ mengatakan di luar beras, karena ternyata setelah kami cross check ke tukang berasnya, ke supplier berasnya, mereka sudah dimintai dan sudah memberikan sejumlah uang. Ya. Uang. Kalau nanti teman-teman kepingin lebih jauh nanti ketika nanti bisa kita sekalian kita siapkan mereka-mereka yang kemudian secara langsung memang, dan beliau-beliau ini siap untuk keterangan lebih lanjutnya. Jadi hari ini tidak ada waktu untuk ketemu dengan Pak Camat. Tidak ada. Kami bukan hanya persoalan tidak ada waktu dan tidak ada. Pertemuannya untuk apa? Mengklarifikasikan apa? Kami hanya menyampaikan ini, bahwa kalau kemudian kritisi kalau ternyata tidak benar, silahkan dari pihak kecamatan atau dari Pak Camat sendiri kemudian mengatakan bahwa itu tidak benar, yang benar seperti ini misalnya, kan gitu. Nah kalau benar, lah yuk seperti apa terus kemudian selanjutnya Tindakan langkah lanjutnya. pemerintah Kabupaten Malang. Oke, kalaupun kami kepingin diskusi, kepingin ini, kami akan ke Polsek
kami akan ke Koramil meminta pertanggungjawaban beliau-beliau karena salah satu bagian dari pemerintahan kecamatan yaitu camat nggak beres, kok beliau 2 orang ini atau 2 lembaga ini yang bagian dari pemerintahan kecamatan diam saja. Muspika atau apa bahasa sekarang itu? Muspika, Forkopimcam. Nah, itu baru kami akan berdiskusi dengan beliau-beliau. Dengan Kapolsek misalnya, kami diskusikan, kenapa Bapak diam saja? Wong Forpimkanya salah satunya nggak jelas. Kami ke Dan Ramil misalnya. Lah itu kemudian kami berdiskusi. Kalau kemudian kami berdiskusinya dengan sasaran atau dengan orang yang kemudian kami sampaikan ini jelas akan menjadi tidak jelas, akan menjadi bias dan nanti cuma emosi saja. Esensinya nggak ada karena kami mempersoalkan beliau. Kalaupun diskusi, kalaupun kita ngobrol, kita akan ngobrol dengan Kapolsek, dengan Dan Ramil. Kalau yang bermasalah Pak Kapolseknya, kami harusnya berdiskusinya dengan camat, dengan Dan Ramil. Kalau yang kami sasarannya adalah Dan Ramilnya, maka kami harusnya berdiskusi dengan camat, dengan Polsek. Kan persoalannya itu. Gak mungkin kami yang kemudian berseberangan dalam tanda petik ini kemudian saling memberikan statement. Itu nanti akan jadi perang statement. Dan jarang sekali orang yang kemudian dibeginikan terus kemudian mengakui ampun bos saya salah. Itu sangat jarang di Indonesia kita temukan seperti itu. Makanya saya kira ini saja teman-teman bahwa kami hanya menyampaikan saja ini. Kalau kemudian nanti ada feedback dari kecamatan, monggo silahkan, kami tunggu. Tadi itu ada rekan-rekan dari Moga itu melakukan demo terkait dengan adanya isu panjenengan meminta jatah BPNT ke supplier. Bagaimana itu Pak Kejadian, Pak? Ya, ini penyampaian yang terputus ya, sayang sekali yang menurut saya kurang sempurna dalam menyelesaikan masalah, karena tadi saya memang harus ada kegiatan di kabupaten, kemudian saya mendapatkan laporan dari teman-teman sini bahwa ada kedatangan sebagian warga atau tokoh warga yang ingin menyampaikan unek-uneknya, dan saya sudah langsung menjawab. Saya sangat berkenan untuk menerima ya, sehingga saya siap langsung ingin menjawab ya. Dan ini saya dalam perjalanan sebentar lagi nyampe itu. Mohon jika berkenan untuk ditahan karena mereka mempertanyakan saya, sehingga sempurnanya adalah bertemu dengan saya langsung, sehingga kalaupun harus terjawab tidak terputus gitu. Karena apa? Saya setelah melihat videonya ya, beberapa hal langsung ke pribadi saya atau terkait dengan posisi saya gitu kan, sehingga saya ingin sekali menjawab. Sementara kalau sekarang menjawabnya melalui mass media ya, akhirnya tidak selesai menurut saya gitu ya. Sehingga saya sangat menyayangkan dengan kondisi yang mereka harusnya beberapa menit lagi bisa bertemu saya tapi tidak mau untuk bertemu saya. Oleh karena itu apapun yang terjadi ya kami maklumilah ya. Kemudian untuk materi ya, kami adalah selaku camat memiliki peran untuk memantau, memonitor, mengevaluasi serta menjembatani ya jika memang ada sesuatu program di lingkungan Kecamatan Moga, pelaksanaannya seperti apa gitu kan. Nah, dalam hal ini mungkin fokus ke penyediaan sembako kegiatan BPNT gitu kan. Melihat pelaksanaan selama ini alhamdulillah secara umum berlangsung dengan baik ya. Meskipun di dalam beberapa hal terkadang mendapatkan laporan dari yang bertanggung jawab yaitu Bumdesma ya, bersama pelaksananya adalah beberapa agen ya. Di sana saya menyimpulkan ya, jika terjadi keterlambatan sedikit ya, kemudian terjadi penggerombolan yang cukup banyak ya, kemudian yang terakhir adalah terjadinya jadwal yang cukup panjang. Ini kan semata-mata mungkin karena keterbatasan jumlah agen atau juga keterbatasan pelaksana ya.
pengalokasian sembako tersebut. Oleh karena itu, di dalam perjalanannya ya, itu ada masyarakat di lingkungan Kecamatan Moga yang menyampaikan ingin ikut menjadi penyedia sembako tersebut. Ya. Nah, karena mungkin dia taunya itu kecamatan, ya, dia menyampaikannya kepada pihak kecamatan. Ya, padahal saya berharapnya adalah strukturnya ya secara regulasi, secara proses ya mungkin leading sektor Dinsos ya mungkin pelaksana di lapangan Bumdesma bersama agen harusnya ke sana. Namun ternyata karena pengetahuan dan sebagainya mungkin sehingga mereka mempermudahkannya memohon petunjuk ke kecamatan. Di situ saya memfasilitasi, ya, memang benar saya menyampaikan kepada Bumdesma. Nah ini sayang sekali nih Bumdesma, saya kontak kok ternyata tidak terhubung dan saya berharapnya bukan bisa ikut memberikan jawaban, silahkan di cross check gitu ya. Seperti apa ucapan kalimat dari saya. Setelah saya hubungkan ke sana dan ini sebenarnya sudah berlangsung beberapa minggu yang lalu itu. Ternyata ya penyelesaiannya jawabannya kurang jelas gitu kan. Sehingga karena ketidakjelasan itu ya kami menyesuaikan ya sudah kalau memang belum bisa selesai positifnya bagaimana ya apakah dilanjutkan dengan kondisi yang saat ini ada atau akan ada pertemuan evaluasi ya. Ternyata dari permasalahan itu seluruh agen yang ada di Kecamatan Moga sudah menghadap saya ya, bertemu menyampaikan Pak karena sudah memasuki jadwal pelaksanaan pendistribusian sembako bulan Mei, oleh karena itu kita tunda pembahasan ini. Adapun yang memohon menjadi supplier tambahan kita rembuk di bulan berikutnya dan itu menyampaikannya pada saat harapan pelaksanaan pendistribusian pada jadwalnya ya. Sehingga apa yang disampaikan tadi mengenai jadwal ya diundur-undur itu bukan keinginan kami tapi karena kejelasan jawaban belum kami terima sehingga kami ragu-ragu mengirimkan jadwal. Tapi setelah ada kepastian dari Bumdesma dan agen maka kami langsung meluncurkan. Ya udah kalau begitu lanjutkan untuk dilaksanakan. Karena apa? Saya juga sudah konsultasi ke tingkat Dinsos jadwal Mei itu pelaksanaannya itu kapan ya memang diharapkan adalah sebelum Lebaran dan kami sangat setuju karena apa ini adalah yang ditunggu-tunggu masyarakat agar harapannya sebelum Lebaran bisa dilaksanakan dan itu saya pastikan harus berlangsung sehingga kalau kalimat sengaja menunda-nunda dan sebagainya insya Allah tidak ada dalam skenario saya. Yang berikutnya adalah kalau mencatut nama ya kami sangat tidak setuju ya. Karena apa? Kalau memang status kondisi kekerabatan dan hubungan memang apa adanya itu, jangan itu yang dimunculkan dong ya kan. Memang kebetulan warga kecamatan di salah satu desa Kecamatan Moga itu yang mengajukan memang kebetulan mungkin punya hubungan kekeluargaan. Namun dia maju bukan karena latar belakang itu gitu. Dan itu ya apakah benar atau tidak ya ini saya nggak tahu persis ya. Apakah ternyata yang bersangkutan memiliki hubungan juga kekeluargaan dengan yang menyampaikan yang tidak puas di sini, saya juga ragu-ragu karena ada informasi seperti itu ya. Sehingga kalau sampai terjadi waduh ini masih berhubungan keluarga akhirnya saling menyampaikan tidak puas ya malah menjadi pertanyaan saya mengapa kok menyampaikannya ketidakcocokannya sebesar itu. Apapun itu saya kurang mengetahui persis ya. Yang lebih penting lagi mungkin yang terakhir adalah bahwa pelaksanaan saat ini ya sayangnya ini kan ya tidak ada Bumdesmanya ya yang bisa diklarifikasi ya. Ya mungkin tidak perlu saya sampaikan lebih dulu karena yang bersangkutan tidak ada yang berhak menjawab mereka ya. Ya sepengetahuan saya adalah kalau menjadi pertanyaan saya mengapa harus terkait dengan ini karena warga Moga yang ingin ikut membantu menjadi supplier itu
mengalamatkannya melalui saya, dan saya sudah menyampaikan agar membuat surat kepada Bung Bima dan bertemu untuk supervisi atau mungkin wawancara bagaimana dan seperti apa rencana mereka. Yang berikutnya adalah saya berpikir kalau harus terkait ya memojokkan dengan posisi itu sama sekali tidak ada ya. Jadi kalimatnya kalau meminta karena ya sebuah nama, insya Allah sampai saat ini tidak ada ya. Kalau hanya identitas memang kebetulan dan kebetulan sekali, mengapa dia mengenal banget, ya mungkin malah jangan-jangan yang menyampaikan itu kenal banget atau malah mungkin sebenarnya masih punya hubungan silaturahmi dan sebagainya gitu ya. Karena saya sendiri pertama tidak tahu gitu ya, tapi setelah berbicara mengenalkan, oh ya udah saya sampaikan. Poin pertama yang dipertanyakan saya jawab demikian. Terkait dengan itu Pak, adanya screenshot Pak Samad meminta jatah kepada supplier itu kebenarannya seberapa Pak? Iya. Kalau sampai jatah insya Allah kalimatnya ya seorang camat mengambil alih atau meminta insya Allah tidak ada ya. Kalau ada pun kalimat itu dilihat itu seperti apa dari siapa ya kami mungkin tidak sependapat dengan kalimat itu. Karena apa? Tidak ada wilayah ya kewenangan kami ya. Untuk diketahui bahwa pelaksanaan sebagai supplier adalah dari masyarakat yang mungkin mengajukan kepada BUMDes atau BUMDes yang mencari siapakah yang layak menjadi. Atau kembalinya gini aja, cek kembali siapakah yang melaksanakan supplier saat ini ya. Kemudian bagaimana prosesnya. Nah, gitu ya. Kalau sampai pelaksanaan rencana ada tambahan ini berbeda dengan itu ya, atau bahkan malah dipertanyakan waktu awal itu yang menjadi supplier prosesnya bagaimana, silahkan aja dicek ya. Sehingga kalau mengerucutnya sampai disimpulkan demikian, insya Allah tidak ada kapasitas kami untuk itu. Karena apa? Saya sendiri punya apa ya, modal aja nggak punya, apalagi sesuatu di belakang nggak ada ya nggak ada. Tapi kalau kembalinya kepada ada warga yang ingin menjadi supplier, penyedia, kemudian saya salurkan ya, kemudian diterima oleh BUMDesma. BUMDesma mungkin ingin mengajak rembugan dengan supplier lama dengan yang baru ya, kemudian diasumsikan semacam itu, saya tidak tahu persis. Demikian dari saya. Jadi terkait dengan adanya tadi yang disuarakan pertama tentang panjenengan itu berdasarkan screenshot katanya minta jatah dari supplier, itu kebenarannya belum tentu gitu Pak ya? Ya insya Allah posisinya saya tidak memiliki sesuatu untuk melakukan itu, dan kalau mau dilihat kenyataannya silahkan nanti siapakah yang mau maju ya ada buktinya maju apa enggak, kemudian prosesnya sudah pembicaraan sejauh mana. Nah ini terkait ini malah kalau tadi panjenengan lihat di video tadi rekan-rekan dari karyawan sini kan jelas disebutkan ada nilai nominal gitu. Iya. Iya, ada panjenengan sudah meminta uang nominal sekian kepada supplier gitu. Iya. Itu kebenaran sampai di mana sebetulnya itu? Nah, kalau itu saya berpikir silahkan saja ya suppliernya yang harus di cross check gitu ya. Karena apa? Pelaksanaan BPNT ya, itu kan keuangan dari masyarakat ya. Kemudian pembelian ya barang dari agen ya. Sehingga kalau dari agen yang menerima uang, yang melakukan transaksi ya, itu keuangan transaksinya sempurna ya, jangan sampai terjadi beberapa hal di BUMDesma kecamatan lain yang diragukan harga dan sebagainya ya. Itu apakah ada peluang sampai bisa menyisihkan dan sebagainya, itu malah menjadi pertanyaan. Kalau sampai terjadi itu ya, supplier mana yang melakukan itu ya harusnya ya malah tidak sesuai antara barang yang harus disediakan dengan pembayaran. Nah ini tokohnya adalah masyarakat, uangnya digesek diterima oleh dari agen ya, kemudian agennya menerima barang dari supplier, pembayarannya seperti apa ya silahkan saja ya. Langkah selanjutnya Pak, ketika sudah terjadi aksi semacam ini dari beberapa masyarakat, langkah selanjutnya Pak Samad bagaimana Pak? Ya. Kalau saya malah ingin semakin ya
meluruskan, ya, memastikan keberadaan supplier, ya, dan prosesnya penyediaan barang lancar atau tidak, ya, kemudian bisa terkemas baik atau tidak. Karena apa? Semakin sedikit, ya, semakin terbatas supplier, ya, kemudian tergopoh-gopoh menyediakan satu kecamatan, sedangkan kemudian barangnya akhirnya, ya, terancam mudah rusak karena harus tumpukan besar, banyak dan sebagainya. Kemudian pada saat terjadi supplier tunggal, ya, mungkin, ya, terjadi harga yang tidak sesuai harapan sebagainya. Nah, kalau ada dukungan beberapa supplier, satu, ya, penyediaan dan pelaksanaannya mungkin lebih longgar, lebih santai, dan mungkin harapannya waktunya tidak perlu panjang. Karena apa? Ya, pada saat beberapa desa dilaksanakan supplier 1, supplier 2, ya, selama itu kualitas, harga dan sebagainya sama, itu kan menjadi sebuah kompetisi yang baik, ya, penyeimbang yang bagus gitu. Tapi pada saat tunggal, ya, pikiran kami, ya, mungkin khawatirnya jadwalnya panjang, kemudian barangnya menjadi serba berdempet-dempet, bertumpuk-tumpuk gitu, ya. Kemudian mungkin tidak ada pembanding gitu, ya. Tapi itu sebenarnya tidak perlu dilakukan kalau memang tidak ada penawaran sih. Ini kan karena ada warga di lingkungan Kecamatan Moga mengajukan penawaran. Nah, saya kebetulan kok dia majunya itu ke kecamatan karena belum tahu siapakah bumdesnya, tempatnya di mana. Sayangnya mungkin memang itu gitu. Dan itu saya melanjutkan kepada bumdes. Bumdes mungkin berkomunikasi dengan supplier lama, ya, terjadilah hal yang seperti ini. Adapun di pojokan seperti itu, saya sangat terima sekali. Sayangnya sekali tadi saya minta tunggu kalau bisa bertemu dengan saya, ya. Kita buka bersama mana bumdesnya, ya, Anda mendapat laporan dari siapa, seperti apa dan sebagainya. Saya sangat setuju sekali. Oke, makasih. Ada lagi? Cukup ya?